Kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru di dalam kitab Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-31. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-31. Bunyi firman Tuhan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian jauh bacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menaruh itu di dalam hati kita masing-masing. Terpujilah akan Kristus. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi berkati Tuhan, kita akan merenungkan bagian Alkitab yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama, dan yang menjadi tema renungan, Roh Kudus, karunia Allah terbesar. Persekutuan jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-13 menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, yang berarti hari ke-50. Hari Pentakosta dalam Ulangan pasal 16
adalah hari raya pesta pengucapan syukur umat Israel atas hasil panen gandum. Dan pesta ini dirayakan selama 7 minggu setelah hari Paskah. Karena itu hari raya Pentakosta juga disebut hari raya 7 minggu. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Persekutuan jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan. Pada malam terakhir sebelum Yesus Kristus ditangkap dan kemudian dia disalibkan, dia memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kedatangan Roh Kudus sebagai suatu janji penyertaan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yesus Kristus mesti kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya setelah dia menunaikan misi Allah Bapa di dunia ini. Ia akan pergi bersatu kembali dengan Bapa, tetapi dia tidak meninggalkan para muridnya sebagai yatim piatu. Ia datang kembali kepada mereka dalam keesaan dengan Bapa melalui Roh yang kudus. Karena itu Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk menuruti segala perintahnya sebagai wujud nyata mereka mengasihi Tuhan Yesus, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian juga di ayat 21a, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Selain daripada bagian Alkitab ini, janji tentang karunia Roh Kudus dan pekerjaannya juga dikatakan Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Demikian juga dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan sesudah Yesus bangkit, dia pun berkata lagi dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bahkan sesaat sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, dia kembali mengatakan tentang Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Persekutuan jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, dengan karunia Roh Kudus, para murid diberikan kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus memberikan pengertian dan juga bimbingan kepada para murid dan juga gerejanya. Roh Kudus juga adalah sebagai penolong dan penghibur, membantu orang-orang percaya dalam iman mereka. Roh Kudus adalah sumber kekuatan, Roh Kudus adalah sumber kebijaksanaan, Roh Kudus adalah sumber inspirasi dan juga sumber hikmat yang akan membantu kita selaku orang yang percaya dalam menghadapi tantangan hidup dan juga melayani sesama dalam kasih. Dan kita juga tahu sekitar 120 tahun yang lalu kurang lebih, karena nanti tanggal 7 Juli kita akan merayakan ulang tahun Katari, Roh Kudus bekerja. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin pemimpin resort di Kumelembuai mengutus 2 orang penolong pendeta, yang satu pendeta Atumeu yang diutus memberitakan Injil di Mariri, dan di Popo pendeta TH Pangke. Pendeta Atumeu kalau mau pikir selaku manusia, apalagi kalau torang zaman sekarang sebab modern, nyana mungkin torang mau tempuh jarak sepanjang 75 km. Dulu nyana ada kendaraan, masih pakai kuda atau sapi. Dan pendeta TH Pangke, perjalanan yang ditempuh dari Kumelembuai sampai di Popo sekitar 60 km. Kalau di Popo sampai di Manado berapa kilometer kira-kira? Kalau orang berpikir-pikir jauh sekali itu, apalagi nyenak pakai kendaraan sama orang. Tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Mereka mau dan bersedia memberitakan Injil. Injil di Bolamondo, terlebih khusus patorang Desa Popo tercinta ini. Jadi orang semua merayakan 120 tahun Injil masuk di tanah Totabuan, khususnya yang menjadi nenek moyang atau orang tua dari gereja-gereja yang ada di Bolamondo ini. Pekerjaan Roh Kudus sangat nyata. Kita tahu bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu berasal dari Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus nyata di tengah-tengah kita. Apa yang kita lakukan, apa yang baik, itulah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan pun apa yang kita pikirkan yang baik, tentu yang berkenan kepada Tuhan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan pun kita boleh ada di tempat ini adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Perayaan Pentakosta adalah perayaan untuk meneguhkan iman kita tentang kuasa Roh Kudus sebagai karunia Allah bagi orang percaya dan juga bagi gerejanya. Mari kita selalu meminta hikmat, meminta kebijaksanaan, meminta kekuatan dan juga pertolongan serta penghiburan dan semangat dari kuasa Roh Kudus supaya selalu ada sukacita, selalu ada rasa syukur dan juga kelegaan pada setiap kita ketika kita melangkah, berjuang dan melakukan tugas kerja tanggung jawab kita. Marilah kita saling mengasihi sebagai wujud nyata kita mengasihi Allah dalam kita menuruti semua dan melakukan segala perintah-perintah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.